Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Asep Tarbini akan menjelaskan fungsi dan prinsip kerja mesin bubut. Materi ini saya sampaikan untuk kelas 11 Teknik Pemesinan. Nah, mesin bubut sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya bobot muka atau disebut dengan facing, bobot rata atau bobot lurus, bobot bertingkat, bobot tirus, bobot profil, bobot alur, bobot ulir, mengebor, memperbesar lubang, dan juga bobot kartel. Nah, semua pekerjaan ini bisa dilakukan di mesin bubut konvensional. Nah, untuk penjelasannya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membubut muka atau disebut juga dengan facing. Nah, pembubutan muka dilakukan dengan menggunakan alat potong pahat bubut muka. Jadi pahat yang digunakan adalah pahat facing. Nah, untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah benda kerja. Arah putaran mendekati ke badan kita ya, sini. Kemudian di sini ada alat potong atau pahat. Arahnya adalah ke dalam ke sini. Jadi, untuk bobot muka atau facing sendiri pada dasarnya, pada prinsipnya adalah memperpendek benda kerja. Ya, jadi mengurangi panjang dari benda kerja. Benda kerja awalnya di sini. Ya. Sini panjangnya. Kemudian kita bubut facing di sini, arah pahat ke dalam sehingga bagian yang ini akan hilang. Sehingga panjangnya akan berkurang. Misalnya di sini awalnya 22 mm, mungkin bakal berkurang sekitar 2 mm menjadi 20 mm. Jadi yang berkurang ketika kita melakukan bobot facing atau bobot muka adalah panjang dari benda kerja. Arah potongnya ke dalam ya, ke sini. Yang kedua adalah membobot rata atau bobot lurus, straight turning ya. Nah, pembobotan rata atau lurus dilakukan dengan menggunakan alat potong pahat bobot rata. Pahat rata kanan atau pahat rata kiri. Nah, di sini ada benda kerja. Ini benda kerja, putarannya sama mengarah ke arah badan kita. Akan tetapi yang membedakan adalah arah pemakanannya, arah pahatnya. Kalau tadi bobot muka arahnya ke dalam, ke sini. Dari luar ke dalam, tetapi kalau misalnya untuk bobot rata, yaitu arahnya dari kanan ke kiri. Sini ya, arah pemakanannya. Nah, yang berkurang dari bobot rata ini adalah diameter benda kerja. Kalau tadi panjang benda kerja yang berkurang, kalau yang sekarang bobot rata yang berkurang adalah diameternya ya. Bukan panjangnya tetapi diameternya. Jadi mengecil. Nah, di sini ada depth of cut. Ini adalah kedalamannya. Kedalaman bagaimana kita memotong ya. Nah, di sini. Nah, awalnya mungkin di sini benda kerja ukurannya misalnya 25 mm. Nah, kita bubut menjadi sekecil ini. Misalnya jadi 20 mm. Jadi, untuk bobot rata yang berkurang adalah diameternya. Jadi lebih kecil. Kalau bobot muka yang berkurang adalah panjangnya menjadi lebih pendek. Arahnya dari kanan ke kiri pahatnya ya. Ini feed, ini pemakanan. Sini. Kemudian yang selanjutnya adalah bobot tirus atau taper turning. Nah, pembobotan tirus dilakukan menggunakan alat potong pahat bobot rata kanan atau pahat bobot rata kiri. Jadi pahat yang digunakan itu sama dengan pahat bobot rata. Nah, di sini bisa dilihat yang namanya turning, taper turning itu bobot tirus. Jadi di sini diameternya berbeda. Kalau yang tadi kan rata, nah ini berbeda. Di sini kecil, kemudian membesar seperti ini. Ini yang disebut dengan tirus. Jadi perbedaan diameter benda kerja dari kecil menjadi ke diameter yang membesar. Nah, arah potongnya, pahat potongnya
Kalau tadi lurus, ini miring. Kemiringannya berapa, itu tergantung keinginan kita. Jadi sesuai dengan gambar. Jadi ketika diinginkan kemiringannya 5 derajat, maka kita setting saja 5 derajat kemiringannya. Ya. Jadi miring ininya, arah potongnya ke sini. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi dari sini bagiannya kecil, kemudian makin ke dalam, ke kiri, itu semakin membesar. Ini yang disebut dengan taper turning atau membobot tirus. Kemudian yang selanjutnya adalah bobot profil dengan gerakan pahat atau disebut juga dengan profiling. Nah, ini menggunakan pahat netral. Pahatnya sama menggunakan pahat biasa ya. Tetapi di sini yang dimainkan adalah pemakaiannya, feednya ini. Jadi gerakan pahat yang kita lakukan tidak rata. Jadi sesuai dengan keinginan kita, benda kerja ini akan dibentuk seperti apa, ya. Jadi yang dimainkan adalah pahatnya digerakkan. Nah, misalnya ini agak meliuk. Jadi gerakan pahatnya pun seperti ini. Tidak lurus ya. Seperti ini ya. Kadang ke dalam, kadang keluar. Seperti ini. Ini bobot profil tetapi menggunakan pahat rata ya, pahat netral. Tetapi gerakannya yang berbeda, tidak lurus ya. Jadi sesuai dengan profil yang kita inginkan. Tetap ya arah putaran mendekati ke tubuh kita ke sini. Untuk selanjutnya adalah membobot lurus dan alur luar. Nah, di sini menggunakan pahat bobot alur luar. Nah, di sini bisa dilihat jadi mengecil di tempat di tengah-tengah. Nah, jadi asalnya benda kerja di sini mungkin lurus. Awalnya misalnya di sini 25 mm lurus, tetapi kita ingin bagian yang tengah ini sepanjang 20 mm misalnya. Dikecilkan menjadi sekitar 18 mm di sininya. Jadi tengah-tengahnya ini lebih kecil dibandingkan di sebelah kiri ataupun sebelah kanannya. Ini menggunakan mata potong atau pahat bobot alur ya. Jadi beda penggunaan pahatnya ya. Sini. Jadi ini yang dinamakan dengan alur. Kemudian membuat alur pada ujung permukaan benda kerja. Nah, ini alurnya kalau tadi di sebelah ini ya. Nah, kalau tadi di sini alurnya. Nah, kalau yang ini di permukaan benda kerja. Disebut juga face grooving. Jadi di sini alurnya ya. Di bagian muka. Ya, jadi arah pahatnya seperti ini. Arah pemakanannya ke dalam. Ya, seperti ini. Beda. Kemudian membobot profil dengan bentuk pahat. Nah, kalau yang ini berbeda. Nah, kalau yang tadi bobot profil dengan pahat rata, itu pahatnya menggunakan pahat biasa tetapi memaksimalkan gerakan pahat. Tetapi kalau yang ini pahatnya sudah terbentuk. Jadi benda kerja akan terbentuk sesuai dengan bentuk pahatnya. Seperti ini. Karena pahatnya itu unik ya, seperti ini. Ini bentuk pahatnya. Maka benda kerja yang akan dihasilkan pun akan sesuai dengan bentuk pahatnya itu sendiri. Ya, seperti ini. Ini adalah membobot profil dengan pahat profil. Kemudian ada juga memperbesar lubang atau disebut juga dengan boring. Nah, ini misalnya benda kerja seperti ini. Ya. Ini adalah lubang awalan seperti ini. Nah, bisa kita perbesar dengan menggunakan pahat dalam ya. Pahat bobot rata dalam seperti ini. Jadi nanti arah pahatnya dari sini. Ini akan memperbesar lubang yang ada di benda kerja. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengeboran atau mengebor. Nah, mengebor pada mesin bobot dilakukan menggunakan alat potong mata bor atau disebut juga dengan
twist drill. Nah, berbeda dengan mengebor menggunakan mesin bor. Pada mesin bubut, mata bornya itu diam. Yang berputar adalah benda kerja. Kalau di mesin bor, mata bornya yang berputar, benda kerjanya yang diam. Nah, jadi ketika benda kerjanya itu berputar, nanti mata bor kita masukkan dari arah kanan ke kiri, ya, sehingga mencapai kedalaman yang kita inginkan. Arahnya ke sini, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memotong atau cutting off. Nah, ini menggunakan pahat bubut potong. Nah, di sini. Nah, misalnya ini ada benda kerja ingin memisahkan bagian A dan bagian B. Misalnya ini A, ini B. Nah, kita akan pisahkan di tengah-tengah di sini. Ini menggunakan pahat alur potong, ya, pahat cutting. Nah, jadi benda kerja akan berputar ke arah kita, kemudian nanti pahat potong kita arahkan ke dalam sini sampai habis, sampai terpotong, sehingga bagian A yang ini terpisah dari bagian B yang ini, ya. Ini cutting off atau memotong. Selanjutnya adalah membuat ulir. Nah, threading atau disebut juga membuat drat. Nah, ini menggunakan pahat bubut ulir. Nah, ulirnya sendiri ada berbagai macam, ada ulir segitiga, ada ulir segi empat, ada ulir dalam ataupun ulir luar. Nah, ini ya, seperti ini. Jadi kita bisa membuat drat ataupun ulir di dalam mesin bubut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kartel. Nah, kartel sendiri itu digunakan penggunaannya untuk menjadikan benda kerja memiliki permukaan yang berpola seperti ini, ya, sehingga tidak licin. Nah, menggunakan mata potong kartel, jadi khusus mata potongnya, ya. Mungkin bisa dilihat di video-video saya yang selanjutnya, dan di video yang lain dijelaskan mengenai kartel juga, ya. Jadi benda kerjanya nanti akan terbentuk pola-pola yang sesuai dengan alat potong kartelnya. Jadi tidak polos seperti ini. Ini bagian yang belum dikartel, ini bagian yang sudah dikartel. Jadi benda kerja memiliki permukaan-permukaan pola-pola yang tidak licin ketika disentuh atau dipegang, ya. Seperti ini. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti akan saya bahas, kemudian saya jawab, ya. Nah, untuk pengenalan teknik pembubutan yang barusan saya jelaskan, bisa juga dilihat di video-video saya yang lain, ya. Video bubut rata, bubut ulir, bubut muka atau facing, kartel, semuanya sudah lengkap. Tinggal kalian cari saja di playlistnya, ya. Lihat saja di channel saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.